Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, meningkatkan tata cara kita beribadah kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ibadah harus diperuntukkan untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Rabbul Alamin. Karena ketika ada orang mengerjakan sholat, ada orang mengerjakan puasa, kemudian dia tidak ikhlaskan karena Allah, maka amal ibadahnya itu tidak ada artinya. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu pun mengatakan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu kepada Nabi kita, ya Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amal. Jikalau engkau menyekutukan Allah, maka sungguh amalan-amalan solehmu akan dibinasakan dan akan dihancurkan oleh Allah Taala. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salam, tambahan berkah dan nikmat-Mu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kita nikmatnya, nikmat kesehatan dan waktu luang, nikmat untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan hal tersebut seseorang akan mulia. Kemudian kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita jemaah. Pelajaran yang mempelajari bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah dan bagaimana hubungan seorang hamba dengan hamba Allah Taala yang lainnya, yaitu mengkaji sebuah kitab yang sangat mulia yang di dalamnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki begitu banyak faedah. Maka di sini beliau membuatkan kita sebuah kitab yang An-Nawawi rahimahullahu taala, kitabnya adalah Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Dan sekarang kita sudah masuki bab yang ke-8 dari kitab ini, yaitu babul istiqomah. Bab tentang permasalahan istiqomah. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tentang permasalahan istiqomah, disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-112. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau wahai Muhammad bin Abdullah di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau.
Maka istiqomah itu cuma istilah di dalam agama saja. Gak ada istilah dalam dunia. Ada orang senantiasa istiqomah untuk mencari nafkah, senantiasa istiqomah mencari dunia, senantiasa istiqomah dengan motornya yang bagus dan ya ada cuma. Yang dimaksud istiqomah ini adalah yang berkaitan dengan agama. Apa itu? Allah Ta'ala memerintahkan kita suatu perintah, maka kita harus tegakkan perintah tersebut. Kita harus kerjakan perintah tersebut. Apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu yang harus dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita jauhkan diri kita dari hal tersebut. Bahkan apa kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innal ladzina qalu Rabbuna Allahu summa istaqamu, maka sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian mereka menguatkan pendirian mereka berada di dalam agama. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat itu pun akan turun, kemudian malaikat itu pun akan mengatakan kepada kita, jangan ada rasa takut dan jangan kalian bersedih. Karena orang-orang yang dia beristiqomah di jalan Allah Ta'ala akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembira yang dia dapatkan? Allah siapkan dia surga jemaah. Istiqomah, beristiqomah, menetapkan pendirian kita dalam ketaatan kepada Allah, sama seperti bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana tidak ada lain tempat kembalinya adalah surga Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Ta'ala mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, dan kamilah pelindung-pelindung kalian, baik berada di kehidupan dunia atau akhirat. Maka Allah Jalla Jalaluhu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya ketika dia bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita ketika dekat dengan Allah itu jemaah, Allah tidak akan pernah ninggalin kita. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan dari ketaatan. Walaupun terkadang Allah uji kita dengan musibah. Dan kita harus paham jemaah, ketika Allah menguji kita dengan sebuah musibah, padahal kita melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, itu bukan untuk menghinakan kita. Karena sering mungkin ketika ada orang-orang diuji oleh Allah Ta'ala, dia senantiasa datang sholat, dia duduk di pengajian, diuji oleh Allah Ta'ala, mungkin akan terbesit dalam hatinya mengatakan, mengapa aku selalu diuji? Atau bahkan mungkin kita mengeluhkan lagi kepada Allah Rabbul Alamin, mengatakan Allah itu gak adil, mengatakan, ya Allah, aku sudah mengerjakan sholat, ya Allah, aku sudah mengerjakan puasa, ya Allah, aku berhaji ke Baitullah, ya Allah, aku bersedekah dan melakukan ketaatan yang lainnya. Kenapa kok harus aku yang diuji? Kenapa tetanggaku yang dia tidak pernah sholat, yang dia tidak pernah puasa, yang dia tidak pernah sedekah, bahkan melakukan perbuatan haram, bahkan dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, engkau tidak uji, ya Allah? Maka di sini kita harus tahu apa sih dan kenapa kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka kita diuji oleh Allah Ta'ala itu karena keimanan yang ada pada diri kita. Keimanan. Antum kalau sudah beriman kepada Allah itu Allah akan uji. Allahumma shalli ala, Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Coba misalkan kita ini suka sama seseorang, atau kita cinta sama istri kita, maka kecintaan kepada istri itu antum harus buktikan.
Gak ada orang sekadar istriku aku cinta kepada engkau, sekedar ngomongan, tapi dia tempelin istrinya, dia tampar dia caci maki. Enggak. Karena cinta itu butuh bukti. Dan biasanya orang kalau cinta kepada orang lain itu pasti dia akan taat. Yang disebutkan dalam syair Arab, apa katanya? Lau kunta hubbuka shadiqan atau lau kanat hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbul muti. Engkau kalau cinta kepada seseorang itu, engkau akan mentaatinya. Karena biasanya orang yang mencintai seseorang, dia akan taat dengan semua perintah yang diberikan. Maka kita ini diuji oleh Allah. Allah ini ingin lihat siapa di antara kita yang benar-benar cinta dan beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang mana Allah Taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut. Ini sering terus kita sebutkan. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia sudah beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu mereka tidak akan diuji? Kita itu pasti diuji. Itu yang pertama dari. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang. Seolah-olah itu adalah penjara bagi kita. Yang kita tidak bisa melakukan sesuatu bebas. Kita diberikan aturan. Bahkan setiap 5 waktu kita harus mengerjakan sholat. Kita harus mengerjakan kebaikan dan yang lainnya. Dan orang-orang kafir sana bebas dengan hal tersebut. Bebas dengan hal tersebut juga. Tapi ingat, Allah menguji kita itu karena Allah pengen lihat siapa yang kita betul-betul keimanannya. Dan itu boleh disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami uji kalian, kata Allah Jalla Jalaluhu, supaya kami bisa tahu siapa di antara kalian yang dia mujahid, siapa di antara kalian yang dia sabar dengan hal tersebut. Tapi ingat, jangan kita berkecil hati ketika kita diuji oleh Allah. Karena ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita itu adalah karena mungkin banyak dosa kita, atau karena Allah itu sayang dan cinta kepada kita. Bahkan bisa jadi dengan ujian yang semakin besar itu akan mendatangkan pahala yang besar. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang berasal dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kemudian yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi atau yang lainnya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seseorang itu sesuai dengan ujian yang dia ujikan atau diujikan oleh Allah Taala. Maka kalau kita diuji oleh Allah itu jemaah, jangan kita berkecil hati, ada pahala yang setimpal dari hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna Allah idza ahaba qauman ibtala. Allah kalau suka dengan sekelompok kaum, itu Allah uji dia. Karena Allah pengen lihat bukti cintanya kepada Allah Rabbul Alamin, dan itu adalah cinta Allah kepada hambanya. Jangan berkecil hati, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Maka barang siapa yang dia ridho dengan hal tersebut, Allah akan ridho padanya. Dan barang siapa yang dia mencaci maki Allah, dia mengatakan, ya Allah engkau gak adil, kenapa harus aku yang selalu diuji ya Allah? Maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Rabbul Alamin. Jemaah Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Dan ujian itu pula terkadang Allah gunakan untuk menghilangkan dosa kita jemaah. Ya kadang-kadang kita nggak sadar. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu atau disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh sebuah musibah
kemudian atau bahkan dia itu ketusuk atau menginjak duri, maka sungguh dengan hal tersebut Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan bisa jadi musibah itu ditimpakan kepada kita ini karena ulah tangan kita, cuma kita yang melakukan perbuatan tersebut. Dan ingat pula, ujian yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya sekedar musibah, bahkan kadang kesenangan diberikan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan untuk melakukan perbuatan maksiat juga seperti itu. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan Allah itu terkadang menguji seorang hamba dengan dipermudah suatu hal. Bahkan dipermudah dia melakukan perbuatan maksiat karena Allah ingin lihat siapa di antara kita itu yang takut sama Allah Jalla. Kita senantiasa kembali kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian senantiasa tegak dalam ketaatan kepada Allah. Apapun yang ditimpakan oleh Allah, maka kita lihat pasti ada kebaikan yang tersimpan dalam ujian dan semua ketaatan tersebut. Maka kita harus senantiasa istiqomah, senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin dan seterusnya. Maka disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau disebutkan dari Ibnu Umar atau Abi Amr, wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah. Ini Abi Amr ini, atau disebutkan dia adalah Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka ya Rasulullah." Katakanlah kepadaku wahai Rasulullah suatu ucapan yang aku gak akan nanya lagi sama orang lain. Aku gak akan bertanya lagi sama orang lain. Ucapan tersebut kasihkan aku wasiat. Dan ini diantara keutamaan seorang mukmin itu, ketika dia lagi bimbang dalam suatu hal, dia ada masalah, silakan minta nasihat kepada orang-orang yang bisa menasihati kita. Gak mesti ke ustaz. Kadang kita minta nasihat kepada orang tua kita, yang bagaimana ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, mungkin mereka tahu cara untuk menyelesaikan. Nggak minta nasihat. Maka para sahabat pun datang kepada Nabi SAW untuk belajar ilmu agama dan meminta nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Maka katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau dengan hal tersebut. Dan beriman itu bukan hanya sekedar ucapan, cuma semua orang kita saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tapi keimanan itu adalah kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, kemudian amalkan. Itu adalah keimanan. Keimanan itu bukan hanya sekedar saya beriman kepada Allah. Karena banyak orang mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman. Ada contohnya, cuma dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah sholat. Saya beriman kepada Allah, tapi haraman-haraman Allah itu pun dikerjakan. Gimana? Maka kita beriman kepada Allah itu dengan lisan kita, dengan hati kita, kemudian kita buktikan dengan anggota badan. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama kita, beliau mengatakan al-iman khamsanuni. Iman itu 5 nur. Apa kata beliau? Al-qaulu bil lisan, wa tasdiqu bil janan, wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman, wa yanqus bi ta'ati syaitan. Itu 5 nur. Maka keimanan itu adalah kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita yakini dengan janan, dengan hati kita, jemaah. Kemudian kita amalkan dalam anggota badan, karena keimanan itu butuh bukti. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu ketika ada orang yang mengatakan beriman, diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika kita mengatakan cinta kepada seorang, orang itu ingin minta bukti cinta kita, gimana?
Harus ada bukti, bukan hanya sekedar klaim saja dan yang lainnya. Dan itu kalau akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian keimanan tersebut juga mencakup semuanya. Kita harus beriman Allah itu ada, dan kita harus beriman dalam keagungan Allah. Allah itu ada rububiyahnya. Rububiyahnya itu bisa menciptakan semua yang ada di muka bumi, bahkan menciptakan kita. Kemudian uluhiyahnya juga, yaitu kita harus mengesahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Kemudian asma wa sifat, kita mengakui bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan semuanya ada nama-nama Allah Rabbul Alamin yang kita syariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang banyak, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala. Maka dianjurkan kita kalau kita berdoa itu jemaah ucap puji Allah dulu. Apa? Tadi dianjurkan Nabi SAW mengatakan ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Kita menganjur Allah Tabaraka Ta'ala, kemudian kita meminta, kemudian kita meyakini atau mengimani semua, mengimani ada nabi-nabi Allah, ada kitabnya, hari kiamat, dan seterusnya. Ini adalah keimanan kepada Allah secara menyeluruh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumastaqim, kemudian istiqomahlah kalian dalam hal tersebut. Dan ini diperintahkan oleh Nabi setelah kita beriman. Orang beriman dulu baru dia istiqomah. Jangan dia istiqomah dulu baru beriman, karena gak akan pas dengan hal tersebut. Dan istiqomah itu jemaah maksudnya adalah engkau harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat wajib, kerjakan sholat wajib, jangan pernah ditinggalkan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat bakti kepada orang tua kita, tegak istiqomah berbuat bakti sama orang tua, jauhkan dari semua yang membuat kita durhaka kepada mereka. Itu namanya istiqomah, jemaah. Kemudian mengikuti perintah Allah, perintah Rasul, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang. Perintah Allah ya sholat, ya zakat, kemudian puasa, kemudian haji, dan semua ibadah hanya untuk Allah Taala. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, disebutkan dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-86 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Maka Nabi SAW mengatakan qaribu, dekatkan diri kalian dalam ketaatan kepada Allah. Wasaddidu, tetap berada di tempat yang lurus, jangan bengkok. Ketika kita bengkok salah jalur, balik lagi. Karena kalau kita bengkok, kita akan nabrak dan kita akan tersesat dalam jalan tersebut juga. Maka sudah, Allah memberikan kita ini menjadi orang-orang Islam, cukup Islam sudah. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan ketaatan dan amal soleh, kemudian terus lurus. Wa'lamu, maka ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu enggak akan selamat dengan amalannya. Ya, ini pernah kita sebutkan bahwasanya yang membuat orang selamat itu ternyata bukan amal. Yang membuat orang itu bisa masuk surga itu bukan amal. Yang membuat orang itu berhasil melewati sirat, kemudian dia berhasil melewati neraka, itu bukan amalannya. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qalu, atau disebutkan oleh para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, dan tidak pula engkau wahai Rasulullah tidak selamat dari hal tersebut dengan amalanmu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan wala ana, aku pun tidak selamat dengan amalanmu. Illa an yataghammadanillahu birahmatihi minhu wa fadli, kecuali kalau Allah memberikan aku rahmat dan keutamaan. Itu yang membuat kita selamat, karena amalan ini nggak bisa membuat kita selamat, kata beliau.
Tapi ingat, untuk mendapatkan rahmat Allah banyak beramal. Amalan ini gak bisa membuat kita masuk ke dalam surga, karena surga itu kalau dibandingkan amalan gak ada apa-apa amalan kita. Karena banyak amalan kita yang gak jelas. Satu hari ini aja kadang-kadang kita gak luput dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kadang lagi asik-asik ngobrol, duduk-duduk, apalagi kalau dekat-dekat kampanye, mulut ini dengan mudahnya mencaci maki, menghina, menggibah, menamimah. Kita itu sangat jarang sekali mendoakan mereka-mereka yang mau calon-calon presiden. Doakan kebaikan mereka, ya Allah, berikan mereka hidayah. Itu jarang juga. Yang ada caci maki, kita lihat di berita saling caci maki, kita pun terharu. Lah, dengan hal tersebut kita berharap surga Allah Rabbul. Bahkan dengan cacian makian itu yang akan membuat amalan yang kita kumpulkan dia hancurkan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa perbaiki diri kita. Dan kita mencari ridha Allah Rabbul. Karena amalan yang kita kerjakan itu enggak sebanding dengan surga aja. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga itu mana ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basar, enggak pernah dilihat oleh mata keindahannya, sangat indah. Kemudian enggak pernah didengar cerita keindahannya. Mungkin kita mengatakan IKN indah, surga itu lebih indah daripada hal tersebut, semuanya ada. Bahkan sesuatu yang diharamkan di sana dibolehkan, seperti khamar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyebutkan hal tersebut. Ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Itu bisa kita ambil juga. Kita minum. Kemudian tidak pernah terlintas dalam hati kita keindahan hal tersebut. Karena memang itu disiapkan bagi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian untuk mendapatkan rahmat itu dengan beramal soleh. Tapi kalau hanya mengandalkan amal soleh, maka sungguh kita tidak akan pernah bisa mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala. Terkadang keimanan kita ini turun, terkadang keimanan kita naik. Dan seperti itu memang manusia. Maka suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan hal tersebut. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau kita duduk bersama engkau wahai Rasulullah, keimanan kita ini kuat wahai Rasulullah. Kuat sekali. Tapi kalau sudah pulang dari majelis ta'lim, langsung mau semua kemuliaan keimanan tersebut. Dan kita seperti itu juga. Duduk di majelis ta'lim, masya Allah, dengar ayat Allah, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah keimanan kita. Masya Allah, agama itu seperti ini. Kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Nanti kalau sudah pulang di rumah, nongkrong sama kawan-kawan, lupa sudah tadi yang disampaikan di masjid. Turun lagi keimanan kita. Dan ini memang seperti itu, kita sahabat pun seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita membuat keimanan kita ini terus stabil juga? Maka disebutkan oleh para ulama ada 4 hal cara untuk membuat keimanan itu stabil. Pertama, yaitu mempelajari tentang tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Allah itu seperti apa, jemaah? Hakikat yang diberitakan kata Allah itu Maha melihat. Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Maka gak ada celah bagi kita melakukan perbuatan maksiat dimanapun kita berada. Dan kita pernah sebutkan, jadi itu adalah di antara ketakwaan seorang hamba. Takwa itu juga hanya di tempat ramai. Cuma kadang-kadang kita kalau di tempat ramai, masya Allah, Al-Quran kita pegang. Kemudian senantiasa kita mengeser kajian-kajian dan yang lainnya. Bahkan tutur kata kita, masya Allah, kita jaga. Tapi kalau ketika berdua-duaan dengan Allah, kita adalah orang yang paling pertama melakukan perbuatan maksiat. Nah, ketika kita tahu Allah itu Maha melihat dan mengetahui perbuatan kita, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Para ulama menyebutkan di antara cara untuk membuat keimanan itu meningkat dan stabil adalah duduk di majelis taklim. Duduk kita seperti ini, jemaah. Walaupun kita tidak paham 100%, tapi di sana ada malaikat yang turun kemudian mendoakan kebaikan kepada kita.
Allahumma arhamhum, Allahumma ghfir lahum, ya Allah berikan rahmat kepada mereka dan berikanlah mereka ampunan ya Allah. Dan terkadang seperti itu cuma ketika kita duduk di majelis taklim itu beda dengan duduk di rumah, beda benar cuma. Dan kita pun merasakan, yang belajar agama pun merasakan cuma. Ketika kita di dalam kelas ngajar itu asal semangat menyebutkan qala Rasul. Tapi kalau udah nyampe di rumah kadang-kadang kendor lagi seperti itu. Tapi memang harus duduk di majelis taklim dan belajar ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu akan membuat keimanan kita tinggi. Kemudian yang ketiga itu cari teman-teman yang soleh. Itu yang dicari. Teman-teman kita walaupun kita sama-sama tua tapi saling menasihati. Boleh ini, bagaimana keluarga, ini ada ketaatan dan seterusnya. Itu adalah hal untuk menaikkan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama adalah hendaknya dia mengetahui bahwasanya dunia ini adalah negeri ujian. Negeri ujian. Dan kita harus sadar, kita pasti diuji oleh Allah. Kita akan dicoba oleh Allah Taala keimanan kita. Dan kita akan mengatakan, ya Allah, semua yang kau timpakannya ada yakin bahwasanya itu adalah suatu kebaikan, itu adalah suatu yang terbaik bagi aku ya Allah, dan seterusnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, kita senantiasa mempelajari tauhid kepada Allah Taala, mengesahkan Allah Taala. Kemudian kita senantiasa duduk, kemudian duduk bersama orang-orang soleh, mempelajari agama Allah, kemudian meyakini bahwasanya dunia ini adalah negeri yang penuh dengan ujian, sehingga Allah Taala akan memberikan keberkahan kepada kita, dan mempelajari ilmu itu dengan mengkaji Al-Quran, kemudian menghayati apa yang ada di dalamnya dan seterusnya juga. Jadi di antara secara global seorang itu bisa meningkatkan keimanannya dan senantiasa taat dan patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala bersama jemaah, ini yang kita dapat sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbarakah ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Nah, sisa masih 2 menit mungkin.